Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Rini Fudo dan rekan gue. Bisa. Dan kali ini kita akan membacakan untuk yang zodiak, 12 zodiak untuk bulan Oktober Oktober. 2022. Buat kalian jangan lupa share, like, Comment, follow, subscribe, follow. like, apapun itu yang membuat channel kami menjadi tebang ke bulan. Amin. Karena kita channelnya juga lumayan baru ya. Baru naik sedikit. Baru naik sedikit. Kalau bisa aku dong IG-nya bisa desir di situ ditulis. Oke, nanti kita akan tulis, ikut juga nomor teleponnya kalau bagi yang mau konsultasi, bagi yang mau nanya-nanya, bagi yang mau curhat, bagi yang pengen deketin siapa dengan siapa, silakan nanti kontak dia dengan ada nomor sendiri. Oke, kita lihat. Oke, baik. Sekarang kita akan membacakan untuk zodiak 12 zodiak satu persatu dan kita akan mulai untuk membacakannya zodiak itu dari karir dulu, kemudian habis dari karir baru percintaan. Gitu ya. Oke. Kita mulai dari zodiak Aries. Gitu ya. Oh, deg-degan ya Aries buat kalian Aries. Aries untuk bulan Oktober itu gimana? Ambil kartu buat karirnya dulu untuk yang Aries. Karir berapa kartu? 3. 3, berarti karir itu ada yang sudah bekerja, ada yang belum bekerja ya? Iya, Mbak, itu saya nanti pesannya tuh untuk dua-duanya aja, baik yang sebelum bekerja gimana, yang sudah bekerja gimana. Dia aku ambil ya. 3 aja dulu. 3, ini satu kartu yang pertama. Kartu yang kedua. Yep. Wow. Satu kartu yang ketiga. Ya. Ini lebih banyak ke arah bisnis ya. Ya. Aku taruh sini yang kedua ya. Jadi kita tunjukin nggak nih kartunya? Tunjukin lah. Ini kartu judgment. Dihakimi. Ya, jadi banyak banget. Kemudian ini kartu King of Pentacles. Dan ini lebih ke arah yang belum bekerja ya. Ini Hangman ya. Jadi kalau di bulan ini di bulan nanti Oktober ya, lebih baik memang jangan lebih baik kalau memang tidak penting banget sendiri dulu loh kalau untuk yang belum bekerja ini. Karena memang banyak hal lah yang pasti kalau ketika dipaksain bekerja akan merugikan. Ya. Gitu. Cuma kalau yang bisnis di bulan Oktober ini akan sedikit lebih naik, lebih meningkat gitu, prosesnya. Jadi buat baik yang belum, terutama buat yang belum bekerja, ini kan kartunya kan kartu Hangman. Ya. Ini sih kayak menunjukkan memang sebaiknya bersabar dulu, mencari kerjaan boleh tapi bersabar dulu dan hindarin untuk terlalu keluar, sering-sering keluar supaya sibuk atau semacamnya, karena ternyata ketika kita keluar ya tentu aja selain boros duit, banyak pengeluaran yang tidak perlu. Jadi lebih banyak pengeluaran ya dibanding pemasukan. Dan memang ini kayak untuk Aries memang yang biasanya maju dulu, mikir belakangan, ngomong dulu, mikir belakangan. Ya kali ini sih lebih banget tuh. Dan di sini sih kayak nunjukin sebaiknya di rumah dulu, kemudian sambil nyari kerjaan di rumah atau di kosan, tempat tinggal, dimanapun. Intinya sih lebih ke bercermin dulu, yang kesalahan saya sebelumnya apa, yang perlu saya perbaiki apa aja, keunggulan saya apa aja, sehingga ketika nanti mau apply pekerjaan lagi juga lebih lancar gitu ya. Iya. Nah, sementara buat yang berbisnis memang ada income-nya, ada income-nya, meskipun income-nya ini cenderung terbatas atau cenderung kenaikannya tuh memang ada tapi tidak terlalu besar. Tipis-tipis lah ya. Ada, tapi ya sudah gitu aja. Pasti, jadi harus dipertahankan. Karena mempertahankan itu susah banget ya. Betul. Kemudian judgment di sini sih kayak nunjukin buat yang sudah bekerja segala macam, bukan yang punya bisnis ya, tapi yang bagi yang sudah bekerja, ini kayak menunjukin buat Aries apa yang sudah kamu lakukan di masa-masa lampau ini akan ada hasilnya, baik dalam konteksnya positif maupun dalam konteksnya negatif. Jadi kalau sebelumnya di kantor sudah berbuat baik, membantu orang, mendorong karir, aktivitas yang ini ya positif lah. Aktivitas positif, mendorong karir orang lebih baik. Di Oktober kemungkinan besar ada jawabannya, ada semacam balasannya. Aries ada jawabannya, jadi bisa dong langsung dilamar ya pacarnya ya. Ini kerjaan. Ini kerjaan. Kalau misalkan dapat duit banyak, kita bisa dong lamar gadis kita. Karena di bulan-bulan ini kayak musim nikah gitu, banyak kondangan, tapi aku nggak diundang-undang. Ya jadi termasuk yang buat inilah, buat yang mau naik karir segala macam sebenarnya sih bisa. Tapi ini juga berlaku nih buat teman-teman Aries yang mungkin misalnya main politik, istilahnya main intrik-intrik yang kurang baik segala macem, hasilnya juga akan kelihatan nih, ketahuannya nih kemungkinan di bulan Oktober ini.
Oh, Aries. Gitu. Jadi ya hati-hati plus minus lah gitu ya. Berarti bisa ngambil kursi ini dong, bentar dong. Maunya ya udah boleh, bisa. Jadi anggotanya Amin, boleh lah. amin. Bisa pernah jadi anggota, tapi nggak ada yang milih. Calon Ya. anggota namanya. Oh, calon anggota. Tapi berusaha itu nggak apa-apa. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang percintaan Aries gimana? Percintaan Aries, aku ambil tetap 3 kartu ya? Ya. Oke, ini kartu pertama. Wow. Kartu kedua. Kartu ketiga. Waduh. Kok kartu ketiga ada info dari ini ya? Disebarluaskan jadi ya. Kedepannya di bulan Oktober ternyata dari channel ini loh. Ya. Info apa? Info masa depan. Percintaan kalian tuh ternyata ada satu kartu yang sudah dibacakan oleh Mr. Fudo. Yang mana ini ya? Iya, ini. Oke. Jadi ada magic-magicnya nih. Hati-hati nih ya. Ya. Hati-hati tapi tetap nonton channel ini maksudnya. Ya berarti buat Aries kartunya kan 9 Pentacles. Ya. Kemudian, banyak peluang-peluang loh impian kalian di bulan Oktober. Aries percintaannya 4 tongkat juga benar. Akan segera terkabul. Dan ini masa kartu death, kartu kematian. Artinya kenapa? Seperti yang bisa bilang, ya memang ada impian untuk teman-teman Aries, baik yang sudah punya pasangan maupun yang belum. Impian kalian dalam hal relasi ini akan banyak yang tercapai. Amin. Ada aja support yang membantu. Iya. Jadi kalau untuk pasangan nih yang sudah berpasangan nih Mr. Fudo, kalau misalkan berantem, putus, diselesaikan deh baik-baik karena di bulan Oktober ini banyak banget energi-energi positif ya yang masuk gitu untuk bisa berkembang ke jenjang selanjutnya. Betul. Jadi jangan sampai kalian berantem itu terus-menerus gitu, karena nggak baik ya Mr. Fudo ya. Betul. Nah kemudian gini masalahnya, ini kan kartu 4 tongkat, Four of Wands. Ini sih kayak menunjukkan ya nikah. Ya. Hubungan bisa lebih stabil lagi karena selain ada kabar baru juga hubungannya jadi jauh lebih stabil. Nah problemnya justru kalau kartu death ini sebenarnya sih bukan problem sih, tapi bagi teman-teman yang sudah punya pasangan, ketika nanti punya keinginan, kan hubungannya kan sudah membaik nih. Ketika punya keinginan ya sebaiknya diutarakan ke pasangannya itu sendiri. Kalau memang ada sesuatu yang dirasa ada kekurangan dari pasangan, kalau bisa diutarain kurangnya di mana, kalau untuk yang diperbaikinya gimana. Kenapa? Karena Aries ternyata ada kecenderungan di bulan Oktober ketika hubungan lagi stabil, itu ada aja serba tidak puasnya. Ketika ada serba tidak puasnya, bukannya dia omongin ke pasangannya supaya bisa memperbaiki diri atau gimana, malah jadinya ngelihat ke yang lain. Jadi sebenarnya nih ketika hubungannya lagi bagus-bagusnya, lagi naik-naiknya, si Aries kadang-kadang suka nyari masalah yang nggak perlu. Aries dengan cara ya gitu, ngelihat yang lain gitu. Kalau yang sudah maksudnya selingkuh? Lihat yang lain? Baru potensi. Baru potensi. Jadi semua itu kalian tolong lihat channel ini di sini dan dengerin kata Mr. Fudo, itu manjur banget. Jadi kalau misalkan kalian mau berbelok nih, itu sebenarnya sesuatu yang wajar ya karena keadaan dan kondisi, tapi dipikirkan lagi ke depannya gitu. Jadi enaknya itu cuma sesaat doang. Ya, tapi ke depannya malah hancur sama keluarga, sama yang lainnya. Ya, Aries, jadi tolong jangan nakal Aries. Tentang Aries lagi tebar pesona di bulan Oktober. Betul. Nah, itu juga buat yang seperti yang saya bilang, itu juga termasuk buat yang single. Jadi lagi PDKT sama orangnya udah dapet, malah Aries sengaja cari yang lain. Jadi cuma di PHP doang ya Aries. Iya, saking bosen gitu kan. Jadi ya agak hati-hati lah. Di satu sisi hubungan secara romance itu tuh jauh lebih bagus, tapi karena lagi bagus makanya Aries tuh jadi kayak nyari peluang lain, nggak puas dengan yang ada. Jadi ya kayak kata-kata nggak puas, Mr. Fudo kayak pengalaman ya. Ya jadinya kayak begitu, soalnya kalau ada sesuatu yang kurang ngomongin ke pasangannya, gitu. Ya, untuk yang Aries kita udah bahas. Nah sekarang kita akan lanjut ke zodiak berikutnya, yaitu adalah zodiak Taurus yang ada tanduknya tuh ya. Oke, Taurus kayak gimana? Aku ada 3 untuk yang karirnya dulu. Aku ambil 3 kartu. Kartu pertama, kartu kedua, satu lagi adalah kartu ketiga. Untuk karir, ini kartunya tunjukin nggak? Tunjukin aja. Ini kartunya 10 cups, 10 of cups. Kemudian
King of Cups, kemudian Eight of Cups atau 8 cups. Jadi Taurus ini kalau yang belum bekerja, Mr. Fudo, dia nggak apa-apa nih. Jadi banyak tawaran, tapi harus dipilih-pilih dulu mana yang sesuai dengan pendidikannya gitu. Jadi kalau misalkan dia memang seorang dokter, ya carinya dokter lah. Atau seorang yang memang di bisnis, carinya di bisnis. Jadi kalau untuk yang belum bekerja nanti akan ada tawaran yang cukup oke, sesuai dan diusahakan, memang sangat dianjurkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan ketika diusahakan juga ternyata hasilnya cukup menghasilkan kok ya. Kita cukup menghasilkan dan sebenarnya oke-oke aja. Tinggal memang tawaran tersebut dijalanin dengan ikhlas, dijalanin dengan sepenuh hati, kerjanya juga ini saya sebenarnya sih ini baik-baik aja sih. Nah kemudian untuk yang sudah bekerja gimana? Kalau yang sudah bekerja di sini ada satu poin ya. Di sini jadi kerja kerasnya itu menghasilkan. Ya. Jadi sebenarnya agak mirip dengan yang zodiak sebelumnya. Bedanya kalau di sini lebih ke sisi positifnya. Jadi kalau kamu bekerja keras mungkin Taurus, Oktober ini sih dapat rewardnya. Tapi benar-benar bekerja kerasnya tuh tulus ya. Ya, bekerja kerasnya tulus. Yang benar-benar tuh kayak dari hati gitu. Ya, bekerja kerasnya tulus dan dari hati. Dan memang lebih kayak Taurus ini memang peluangnya pun, hasilnya pun lebih, kalau bahasa aku sih, hasilnya sih hasil yang kuantitatif. Jadi misalnya kamu bikin 5 mangkok dapatnya 50.000, kalau bikinnya 10 mangkok dapatnya 100.000. Jadi emang semakin banyak yang dikerjakan, rewardnya atau bonusnya atau gajinya itu akan makin banyak gitu. Bukan yang spekulasi jadinya. Bukan yang spekulasi hari ini ngerjain 10 dapatnya 1 juta. Besok ngerjainnya cuma 1 dapatnya 100 juta. Jadi logika ya bertahap ya. Jadi yang bertahap, pemikiran itu nggak boleh melampaui batas gitu, sesuai porsi yang dibuat. Iya, gitu. karirnya ya tuh. Harus yakin ya Mr. Fudo ya. Iya, karirnya tuh kayak karir yang berkembang, karirnya Taurus sih berkembang. Tapi berkembang yang konvensional, yang cara yang agak lama lah bertambah gitu ya. 3 lagi untuk yang percintaan seperti apa? Wow. Oke. 3 kartu percintaan Taurus ya? Ya, ini 6 pedang. Ya, 6 pedang. Kemudian Page of Cups sama Knight of Cups. Ini sebenarnya kartunya bagus ya, cuma di kartu ketiga ini ada banyak kesedihan Mr. Fudo. Jadi banyak banget ya. Jadi banyak banget di sini tuh yang sedih karena percintaan. Jadi untuk mau aktivitas selanjutnya tuh agak susah karena dia terpengaruh sama percintaan ini gitu. Masih kayak baper, terus banyak banget godaan-godaan dari luar, orang ketiga di bulan Oktober. Cuma kalau bisa jangan terlalu dipikirin lah gitu. Itu yang buat yang sudah punya pasangan atau yang sudah punya pasangan. Kalau misalkan dia kayak gitulah berbelok selingkuh gitu. Nah, soalnya begini, kalau di kartu yang seperti ini, kalau Taurus untuk yang percintaan yang sudah punya pasangan, intinya ada saatnya pasangan itu ada kemungkinan ngomong sesuatu yang dia tidak sengaja. Tapi itu bisa jadi nyakitin perang banget. Iya, itu bisa jadi perang badai, guys. Nyakitin banget. Dan itu ini ngomongan gak sengaja bisa menyakiti hati pasangan. Iya, jadi cuma 1 kata doang atau 2 kata yang istilahnya itu orangnya sendiri sebenarnya itu nggak ada bermaksud apa-apa, tapi ternyata Taurus ini menanggapi ini cukup sakit hati nih, jadinya merembet kemana-mana dan tidak ada komunikasi dengan baik juga. Dan tidak ada komunikasi, istilahnya tidak menceritakan kenapa buat seorang Taurus ini kok kata itu menjadi baper banget, kata itu kok menjadi ke-trigger banget jadinya. Kalaupun memang ini ternyata sarannya sih standar sih kalau bisa. Kalau emang nanti Oktober itu nanti ada ketemu kata-kata seperti itu yang ngebuat ke-trigger, ngebuat baper, ungkapin kenapa bapernya, kenapa ke-triggernya, jujurlah sama pasangannya. Di sini ada Taurus itu kenapa ya Mr. Fudo kayak kurang komunikasi juga terhadap pasangan gitu. Jadi pasangannya itu kan pengennya lebih diperhatiin gitu, cuek. Padahal kan Taurus ini di bulan Oktober memang banyak kesibukan gitu, yang nggak selalu fokus sama pasangannya. Nah, soalnya memang Taurus itu kayak tipikal yang ini loh. Dia itu ketika komit, ya dia akan komit ke hal itu. Termasuk ke percintaan. Nah, masalahnya
masalah pasangannya nggak ngerti-ngerti gitu, jatuhnya jealous lah, cemburu lah, segala macam bla bla, putus gitu Mr. Fudo. Aduh, kayaknya kalian harus konsul deh ke Mr. Fudo. Jadi untuk cara ngademin hati yang lagi panas gitu. Apalagi sekarang banyak kejadian pacaran online. Iya. Ya. Kuncinya sih kalau Taurus kita selalu ngomongnya sabar kalau Taurus mah. Sabar. Taurus mau. Tapi sabar kalau nggak ada tindakan gimana sih, tahu kasihan kan mereka yang pacaran udah lama ternyata dikalahkan dengan pelakor yang cuma sesaat. Nah, kalau Taurus yang sabar itu sakit banget. Tetap ada ininya sih, tetap ada step by stepnya. Kalau pacarnya begini masih diampuni atau enggak? Kalau masih lanjut, kalau ternyata pacarnya sudah lewatin garis batas, crossing the line, gimana baru deh selesai. Gitu. Itu kalau untuk yang berumah tangga karena sama-sama dewasa mungkin ya Mr. Fudo, jadi bisa saling melengkapi gitu ya. Bisa saling untuk seperti dewasa nih. Jadi tindakannya tuh karena komunikasi dengan baik, jadi masalahnya bisa terselesaikan dengan baik pula. Iya, itu sih. Kemudian kalau untuk yang belum punya pasangan gimana? Kalau yang belum punya pasangan sabar aja dulu. Jadi banyak gebetan-gebetan yang datang. Nah, disinilah saatnya kalian menilai bibit bobotnya ya. Jangan sampai ngeliat fisiknya keribo gitu, ternyata di pengusaha loh guys gitu. Iya, jadi tempel terus, deketin, hajar Taurus. Jadi memang Taurus kalau secara percintaan itu memang melihat sesuatu itu pun juga secara konvensional, secara sabar. Jadi kayak emang lihat dulu bibitnya seperti apa, bebeknya seperti apa, bobotnya seperti apa, enggak yang langsung maju pengen hantam. Kalau mau sih nggak bisa. Jadi memang selangkah demi selangkah sih memang. Dan itu peluang itu ternyata emang ada. Nah, karena peluangnya ada cukup banyak, tetap dengan gayanya Taurus lah, perlahan untuk ngedeketinnya tapi konsisten. Ya, tapi pilih-pilih juga biasanya Taurus itu nilainya apa sih, logika nilai orang itu. Jadi saat ini dia kayak ngerasa baik ngedeketin terus bisa maintenance juga, ternyata udah punya istri. Ya pokoknya hati gitu ya. Oke. Sekian untuk yang Taurus, untuk yang karir dan percintaan saat ini. Sekarang kita akan lanjut ke zodiak berikutnya, yaitu adalah zodiak Gemini ya. Gemini. Ya, habis Taurus, sekarang kita akan melihat untuk zodiak Gemini. Oke guys, zodiak Gemini kembar ya, pokoknya yang cerewet. Di detik-detik kebahagiaan ini bersama Mr. Fudo dan Disa akan membacakan zodiak Gemini untuk karir. Oke, 3 kartu untuk karir. Wow. Ini 1 kartu. Oke, 2 kartu. 3 kartu. Ini karirnya untuk Gemini di bulan Oktober ada hati-hati ya. Jadi seperti kayak suatu tindakan yang harus benar-benar dipikirkan secara matang, Mr. Fudo. Kalau dalam usaha bisnis. Nah, kalau pekerjaan biasanya nih agak sedikit kecewa karena atasan itu tidak sesuai dengan kerjaannya. Gimana tuh cara penjelasannya, Mr. Fudo? Ya, baik lagi kalau yang apa sih tadi buat yang bisnis ada mesti hati-hati ya. Hati-hati gitu. Bakalan kejeblos nantinya. Karena banyak jebakan. Ini kan Ace of Cups mungkin ya semuanya dipikirkan dengan logika. Kalau memang too good to be true sebaiknya sebaiknya dihindarin gitu ya. Pasti nanti ada tawaran-tawaran yang seperti itu terlalu baik untuk terlalu kelihatan baik lah. Jadi agak dihindarin untuk yang too good to be true. Tapi buat yang kerja, bosnya kenapa tadi? Bosnya itu menjanjikannya tuh jong di bulan Oktober, tapi nggak usah khawatir, maksudnya tidak boleh bersedih, tidak boleh untuk yang ibaratnya keluar dari perusahaan itu. Ingat, rumput tetangga walaupun hijau kali aja tuh rumput palsu, jangan. Jadi nggak usah terlalu percaya gitu. Oke, ini kalau untuk yang kerja sih memang bosnya meskipun kita mungkin sudah dijanjikan oleh bos untuk nanti bakal seperti ini, bakal seperti itu, ternyata pada saat hari hanya ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan lagi. Jadi ini sih nunjukin buat yang Gemini mungkin agak sedikit tertekan, mungkin agak sedikit down karena tidak bisa mendapati janjinya mereka itu, yang para bos-bosnya itu. Tapi tetap fokus aja ke kerjaan yang ada. Nanti meskipun memang telat, meskipun memang kayak janjinya itu telat, itu tetap pasti nanti ada kok. Pasti akan diwujudkan. Jadi misalnya kalau dijanjikan ada kenaikan gaji atau gimana, karena kerjanya sudah bagus, meskipun telat tapi balik lagi nanti tetap akan ada kenaikan. Intinya sih bosnya tetap akan menepati janji.
Cuma memang ya balik lagi telat. Telat gitu. Ya karena memang dari perusahaan sendiri juga relatif ada cukup banyak masalah, sehingga mau tidak mau ya memang ini sih. Mungkin tidak disengaja gitu, tapi ya dipending sementara. Di luar kuasa dia juga lah. Benar. Jadi kalian harus mengerti gitu, karena kan yang ini juga baru terjadi di bulan Oktober ini. Iya, gitu ya. Tolong rendah hati sedikit. Oke, kemudian untuk yang percintaan, buat yang Gemini. Gemini percintaannya. Wow. Kenapa kartu pertama langsung kayak galak-galak ya Gemini ya? Kayak nafsu banget ya. Ini untuk percintaan Gemini. Itu berarti Ace of Wands, Knight of Wands sama The Devil. Wow. Percintaan Gemini gimana? Jadi itu lebih ke arah yang berkeluarga ya tadi di kartu terakhir. Kartu pertama tuh rata-rata yang belum punya pasangan ya itu ada sedikit kekecewaan Mr. Kudo. Kekecewaannya adalah ketika gebetannya itu ternyata nusuk dari belakang. Maksudnya dia punya sahabat nih. Contohnya dia punya sahabat. Terus sahabatnya itu malah ngambil gebetannya gitu. Jadi dia curhat apa segala macam, udah percaya sama sahabatnya, ternyata kekurangan dari Gemini tersebut diambil dan dihajar lah itu gebetan, dan itu jadi buat dia sedih gitu. Di sini tuh coba kasih semangat Mr. Kudo, kasihan juga sih yang ngasih Gemini, dia udah pengen banget punya pacar kayak temen-temennya, malam minggu gak kesepian apa, udah deket di jalan bareng, ternyata lebih milih pasangan yang lain. Oh, oke. Ini sih kayak lebih nunjukin untuk yang Gemini kan pada dasarnya kan, apalagi yang masih single ya, yang punya gebetan, kan sering banget cerita, sering banget curhat, sering banget ngomongnya ini itulah ke teman-teman sendiri, ke ini. Justru kalau di bulan Oktober kayak nunjukin Gemini untuk tahan diri untuk tidak terlalu ngumbar cerita cintamu. Ya tuh, jadi nahan diri gitu, jadi disimpan aja. Mungkin kalian ingin berbagi kebahagiaan, tapi hati-hati juga memilih orang ya, walaupun teman gitu. Kadang teman juga musuh loh, sahabat adalah musuh kita sendiri. Karena memang begitu nih, ternyata bukan musuh sendiri, kayak temannya sendiri pun. Kayak saingan lah. Jadi kayak bersaing ya. Iya, saingan. Begitu sih. Sementara buat yang sudah punya pasangan. Punya pasangan, jangan takut, ini harus punya keberanian gitu untuk melangkah ke jenjang selanjutnya gitu. Walaupun saat ini memang di bulan Oktober kondisi keuangannya kan lagi menurun. Tapi hajar aja terus gitu, karena kalau misalkan Gemini punya keberanian ngomong ke orang tuanya, dan itu adalah satu poin kepercayaan lah, wah ternyata mantu gue nih adalah seseorang yang punya tanggung jawab kayak gitu. Oke, jadi emang lebih ngomong, dan bukan ngomong ya, tapi ngomong kalau emang pengen pacarannya tuh pengen jadi kayak hubungan lebih jauh, entah tunangan atau gimana pun. Ya, jangan janjiin. Misalkan malam minggu besok kita jalan ya ke Bandung, ternyata jong ya nggak sih. Jadi daripada ngomong janji, mendingan langsung kerjain aja. Jadi maunya apa, kedepannya seperti apa, langsung dikerjain aja, tidak perlu diomongin, tidak perlu. Udah Gemini nggak usah berantem ya. Nggak perlu diumbar lah targetnya seperti apa, nanti jalan aja dulu. Sementara kalau buat yang sudah menikah ya, ini juga kayak menunjukkan Gemini punya ide apa. Entah pengen jalan-jalan atau pengen kencan seperti apa, jalan-jalan sama pasangan, sebaiknya diusahakan dibuat mendadak aja, nggak usah direncanakan, nggak usah dijadwalkan atau gimana, cukup secara spontan aja, karena kemungkinan besar jauh lebih bisa berjalan rencana spontan itu daripada kalian tuh ngejadwalin gitu. Iya, ngucapin terus lupa gitu Mr. Kudo. Yang ada apa berantem, yang atau berpisah, kan gak lucu. Ketika masuk ke hakim ternyata gara-gara gak diajak jalan. Iya. Oke ya, sekian untuk yang Gemini. Sekarang kita lanjut untuk yang zodiak berikutnya, yaitu adalah zodiak Cancer. Iya, Cancer. Ada nama panjangnya guys, Cancer itu kepiting ya? Iya, kepiting yang suka di dalam, ada di pinggir sawah gitu ya, ada yang di pantai. Emang ada kepiting sawah ya? Itu tadi di pantai atau apa ya, itu yang di sawah-sawah pinggir-pinggir suka ada itu yang kayak kepiting mungkin danau-danau itu loh. Oh iya ada kan suka ada kan kepiting, itu, tapi aku nggak tahu itu kepiting apa rajungan apa jenisnya kayak gitu lah. Rajungan itu kepiting kecil. Oh gitu. Emang kepiting kecil itu. Nah, untuk yang Cancer, aku ambil 3 kartu. Karir,
deg-degan loh aku kalau baca Cancer ternyata. Kartunya guys, wow. Jadi ini kartunya bagus banget. Kalau yang punya perusahaan ya itu akan membuka perusahaan baru gitu. Kalau yang punya bisnis akan ada bisnis baru gitu, atau mungkin produk baru, entahlah, pokoknya dia ada kenaikannya dengan cara mengganti produk yang lama menjadi yang baru, entah packagingnya entah apa gitu. Berarti kalau yang punya usaha ini sebenarnya kayak menunjukkan apalagi 10 tongkat 10 pedang sama King of Cups sama Two of Wands itu sama sebenarnya. Itu kan bahasa halusnya, ada produk baru, ada program baru segala macam. Itu kan mereka gitu bahasa bagusnya. Bahasa jeleknya untuk yang punya usaha, terutama buat yang zodiak Cancer, sudah waktunya untuk ya produk-produk lama mungkin udah waktunya nggak akan selaku yang dulu. Udah nggak akan selaku seperti zaman dulu ketika masih jualan. Jadi memang udah waktunya kalau bisa emang ada produk baru yang perlu dikembangin atau diinovasiin. Di bulan Oktober lakuin itu lebih lancar jadinya, sama lebih mudah lah. Orang-orang Cancer jadi lebih kreatif untuk membuat produk baru yang untuk menggantikan produk yang sudah ada. Intinya asalkan keluar dari zona nyaman dan tidak menjual produk yang sama terus-terusan, ini nanti pasti ada jalannya lah. Gitu. Sementara kalau buat yang belum ada kerjaan gimana? Kalau yang belum ada kerjaan nggak apa-apa, jadi di bulan Oktober nanti akan ada beberapa panggilan ya. Cuma memang sekali lagi harus hati-hati juga dalam memilih. Di sini aku nggak tahu ada kartu yang kayak kejebak kerjaan, mungkin harus bayar di muka gitu. Nah kalau kayak gitu janganlah. Dimana-mana kita kalau ngelamar kerjaan tidak membayar dalam bentuk apapun ya budaya, ternyata masih ada kejadian-kejadian kayak gitu, kayak ketipu. Ya berarti memang masih ada tren di mana beberapa kerjaan yang katanya dijanjikan kerjaan posisi bagus, ternyata harus bayar di depan, dan kemungkinan besar itu penipuan atau ngejebak. Ya kalau bisa sih, ini sih kayak nunjukin ya hindari hal seperti itu. Cancer memang untuk yang masih belum ada kerja, mungkin memang masih di titik agak galau ya, tapi tetap galau, agak kritis dalam artian mungkin uangnya agak menipis segala macam, jadinya desperate. Jadinya desperate, tapi jangan sampai nanti ketika desperate jadinya udah kena untuk hal yang sifatnya scam kayak gini lah. Tapi Cancer ini sebenarnya banyak loh kreatif yang dia bisa lakukan gitu untuk menghasilkan cuan. Banyak banget. Iya. Asalkan mau aja. Ada gitu. Kemauan ya. Iya, gitu. Sama berarti kalau untuk yang sudah bekerja, bukan usaha tapi sudah bekerja, di sini sih kayak nunjukin, terutama di kartu 2 tongkat ini, Cancer akan dihadapi 2 pilihan antara bukan dihadapi 2 pilihan juga sih. Jadi kayak dia lebih milih kerjaan A atau kerjaan B, yang dimana kedua kerjaan itu tidak bisa kerjakan bersama-sama, jadi Cancer harus milih salah satu. Tapi harus diomongin juga. Iya, mesti milih salah satu jadinya. Agak sulit sih ya kalau dipaksakan. Jangan dipaksakan, berarti memang pilihlah yang sesuai kemampuan kalian. Iya. Saran sih gitu, satu pilih yang sesuai dengan kemampuan. Saran kedua, pilihlah kerjaan di mana kliennya atau customernya itu punya koneksi yang paling banyak. Karena minimal, meskipun Cancer hanya milih satu dari 2 kerjaan yang ada, walaupun memang kerjaan yang satu ini berhasil, minimal ada koneksi nih ke yang lebih bagus secara sosialnya, secara karirnya. Pilihlah yang koneksi orangnya lebih banyak, atau pilihlah dari bos, kalau bahasa jeleknya, bos yang secara posisi lebih tinggi atau secara pengaruh di kantor lebih tinggi. Kan suka ada tuh beberapa orang kerja itu dengan dua atau 3 bos. Nah 3 bos ini kan suka ngasih kerjaan dalam waktu yang bersamaan. Berpihaklah ke orang yang secara posisi memang jauh lebih tinggi, paling tinggi, itu aja sih, gitu ya. Oke, sekarang untuk Cancer sudah, kita lanjut ke zodiak percintaan. Oh ya, percintaan belum ya? Belum. Oke. Udah lupa. Ini buru-buru, kayaknya banyak janji hari ini ya. banyak klien, jadi dia settingan jadwalnya padat gila. Itu kan per detik loh. Percintaan buat yang Cancer. Percintaan aku ambil 3 kartu. Wow. Pokoknya yang jomblo di bulan Oktober udah nggak jomblo lagi ya, selamat ya. Untuk yang punya pacar juga kartunya bagus di sini. Ya akan melangkah ke jenjang berikutnya. Tapi nggak usah terlalu dipaksakan dengan budget yang ada. Kalau memang harus peresmian seperti model mungkin tunangan atau ikatan dulu, nggak apa-apa lah. Kalau memang bisanya begitu dulu nggak apa-apa. Atau memang akad nikah aja, ramai ini nanti di tahun berikutnya. Itu lebih baik dibanding harus dipaksain.
karena efeknya nanti akan memberatkan kalian semua. Langsung begitu. Kalau buat yang Cancer, buat yang ini, buat yang percintaan yang sudah punya pasangan dan langsung mau married. Iya, gitu ya. Ya, emang keren. Ya nggak apa-apa sih. Nah, soalnya memang Cancer ini kayak nunjukin. Emang Mr. Fudo bintangnya apa ya? Aku Capricorn. Oh, kirain Cancer, aku mau nikah lagi gitu. Nah, soalnya kalau yang Cancer ini memang di bulan Oktober secara keuangan kan sebenarnya kan jauh lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi ada keberanian lah. Jadi pasti ada keberanian yang buat marriage segala macam. Bisa nggak diundang-undang? Bisa pengen kondangan tahu? Kondangan doang buat makan gratis maksudnya. Iya, bisa mau makan di pasuk. Diadain loh. Diadain beneran. Diadain cuma 2 mangkok buat bisa Mr. Fudo. Bisa makan loh ya. Kemudian ya itu kan kartu Ten of Pentacles tuh kayak begitu. Jadi emang ada aja rezeki yang dimana rezeki itu untuk mendukung proses percintaan kamu. Iya. Jadi buat yang masih pacaran mungkin ada yang kayak nunjukin untuk yang nikah, meskipun nikahnya mungkin sederhana gitu ya, atau juga tunangan. Nah tapi untuk yang lainnya, untuk yang single maupun yang sudah menikah ini kayak menunjukin ada satu titik ini sih kejenuhan juga Mr. Fudo yang ngebuat kesehatannya menurun. Jadi ketidakpercayaan terhadap pasangan juga. Kurang puas gitu. Mungkin ada satu sisi di mana yang pacaran udah lama jadi jenuh. Itu sih harus diomongin. Jadi kalau jenuh itu solusinya apa sih Mr. Fudo? Kalau kita pacaran kelamaan jadi bingung gitu. Mau ngapain ya, udah nikah lama tapi pas banget keuangannya lagi menurun. Bahkan ada ibu rumah tangga yang bekerja tiba-tiba nggak mau bekerja, sama aja kerja nggak kerja, ternyata penghasilannya sama gitu. Itu banyak banget di bulan Oktober seperti ini. Sebenarnya sih yang kayak gitu-gitu, kalaupun emang ada solusi, ada sebenarnya solusi cukup murah sebenarnya. Cukup murah. Cukup murah. Kalau ini ada paket sembako murah. Cukup inilah, nggak perlu terlalu duit lah. Tapi intinya saling melayani lah. Iya. Istilah saling melayani. Jadi kalau yang ibunya lagi kerja, pulang kerja, ya kemudian setelah nyampe rumah ya pijit kaki, pijit pundak. Oh gitu. Jadi kasih jangan perhatian. sampai nanti pasangannya ya, suaminya atau istrinya pulang tiba-tiba tidak ada apa itu tanggung jawab ya, perhatian dan tanggung gitu. jawab. Jadi buat kalian istri di rumah, pakailah daster yang tipis kalau suaminya pulang, godain lah sedikit ya nggak, ditawarin mau minum apa, yang ngasih pelayanannya juga selain di apa ya kok arah situ, pijit kaki. Langsung traveling loh, otak bisa loh, bawaan keranjang loh guys. Pundak ya, pijit-pijit terus tanya gimana kesehariannya, jangan langsung besok pak, jangan lupa pak ya minta duit ya, besok buat ini makan, beli sayuran, beli bla 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 bla. Jadi orang lagi capek ditanyainnya, wah curcol. Ya curhat guys. Masih dibahas lagi Mr. Fudo ini. Begitu ya. Jadi ketika jenuh itu kan jenuhnya kan karena memang ya aktivitas yang rutin lah. Jadi memang kalau untuk variasi ya istilahnya tetapin lah, misalnya dalam 3 hari kasih perhatian lebih. Nanti kalau ternyata responnya bagus ya diperpanjang supaya memang istilahnya supaya nggak jenuh juga. Benar, doa dari pasangan sih yang buat rezeki itu naik. Jangan pasangannya digosipin di tetangga, iya laki gue begini, kalau kawan iya istri gue begini. Betawi soalnya yang suka ngerumpi guys. Oh itu nggak hanya Betawi, semua cowok-cowok kantoran juga selalu soal istrinya kayaknya. Soal istrinya, tenang aja. Gitu ya. Oke, cukup ya untuk yang Cancer tuh. Iya. Cukup untuk yang Cancer ya. Oke, sekarang untuk yang Cancer udah cukup. Kemudian kita lanjut ke zodiak berikutnya. Leo. Singa. Ih, takut Leo galak. Satu-satunya zodiak yang paling artis. Wah, siapa buat kalian yang zodiaknya Leo ya, Mr. Fudo baca menurut astrologi adalah di bulan Oktober zodiak Leo ini adalah yang paling booming guys, yang paling artis, katanya ngartis, bahasa aku kayak norak banget ya, yang paling jadi artis, yang lagi naik daun. Emang pokoknya yang sayang karakternya itu adalah karakter yang singa ya, diam-diam menggigit, diam-diam nakal, diam-diam dor aja. Oke, untuk yang karirnya Leo seperti apa? Oke, aku ambil 3 kartu, satu kartu, kartu kedua, dan satu lagi kartu ketiga, kebuka 2. Nggak apa. Terus, wow, ini kalau untuk Leo ya, di sini ada kartu pertumbuhan ya. Di sini bukan pertumbuhan badan, tapi pertumbuhan ekonomi.
Karir. Jadi kalian akan ada, kalau yang bekerja akan ada suatu peningkatan itu naik jabatan. Mungkin seperti naik jabatan, entah itu naik jabatan Leo di bulan Oktober, entah itu naik gaji, yang pasti naik ya, yang pasti tidak dinaikin. Tapi itu tidak dinaikin. Kok jadi bercanda? Pokoknya atasan itu akan memberikan bonus yang di luar dugaan di bulan Oktober ini untuk Leo. Kalau yang bisnis, di sini ada satu kartu, mana tadi yang bisnis ini tuh kayak ragu gitu, pengen buka usaha tapi ragu, takutnya nggak laku Leo, takutnya tidak berkembang gitu Mister Kudo. Harusnya sih oke-oke aja, karena pasti disesuaikan gitu sama budgetnya gitu, nggak boleh dipaksain. Oke, kalau bisnis sih memang di sini kan nunjukin ini kan kartu The Moon ya. Iya. Kartu The Moon yang artinya secara astrologi ini masuknya ke Pisces, yang artinya begini. Untuk bisnis memang sangat dianjurkan untuk berhati-hati. Kalaupun memang ragu-ragu, teliti dulu secara umum bisnis seperti apa, keuntungannya dari mana. Karena memang orang-orang itu banyak tanya, lihat-lihat kayak kompetitor apa segala macam yang sudah pernah berdagang. Karena memang orang-orang yang menawarkan bisnis ke orang-orang Leo ini pasti juga akan ngasih tahunya yang bagus-bagus aja. Sementara buat yang kurang-kurangnya ya nggak diiniin, ditutupin lah. Ya, jadi Leo ini kalau untuk usaha bisnis lebih ke trik ya. Iya. Triknya kayak gimana gitu. Jadi harus hati-hati, kenapa sepi gitu, berarti apa yang harus dirubah. Polanya mungkin dirubah, kalau dijalanin terus pasti akan datar dalam bisnis. Oke. Ya seperti itu. Ya, pedagang keliling kalau itu aja sepi, nongkrongnya di lapangan bola ya, yang nggak ada main bola siang-siang gitu, jualan es, nggak ada yang beli, harus pindah gitu. Ya malamnya di kuburan atau di mana gitu, kuburan sepi ya. Sate 1000 tusuk lah minimal. Tapi duitnya jadi emas, bukan jadi daun. Jadi daun. Oke, itu kalau untuk yang kerja tadi gimana? Dapat tadi yang untuk yang kerja yang ayo akan dapat suatu penghasilan, tapi penghasilannya dia bakal dikasih sesuatu bonus, kenaikan karena akibat kerjaannya sendiri kan ya. Ya karena akibat kerjaannya sendiri dia tuh dapat kenaikan, dapat ini, ada perjuangannya udah reward, tapi memang ada peluang, apalagi di kartu 2 tongkat ini emang ada peluang karena karirnya lagi naik, ada kemungkinan untuk dibajak juga dari kantor lain. Iya, tapi itu hati-hati juga ya. Tapi bisa jadi pindahin keluar kota atau luar negeri, dan itu harus dikomunikasikan sama keluarga. Iya. Tapi sebenarnya harus karena kenapa? Karena yang bisa lihat di bulan Oktober adalah kenaikan cuannya gitu. Kalau kalian nggak ambil, jadi emang pilihan yang sulit sih, jauh dari keluarga, atau memang dia harus memilih cuannya itu. Iya, kalau itu kan pilihan masing-masing kan. Lebih milih batasan keluarga atau duit. Kalau bisa sih lebih baik ambil. Kenapa? Karena kesempatan itu datangnya biasanya sekali. Iya, gitu ya. Kalau bisa emang mau mendukung untuk kayak gitu, kalau bisa Leo, kalau bisa ambil duit juga itu dulu. Soal keluarga mungkin bisa diskusikan. Iya, gitu ya. Sekarang untuk yang percintanya Leo. Gimana? Leo, percintanya aku ambil 3 kartu. Wow, Leo, 1 kartu. 2 kartu. Ini kartu keren banget, gambar asli, guys, licin. 2 kartu. Ini adalah Knight of Swords, Queen of Swords, percintaannya. Iya, percintaan Leo. Wow. Memang agak sedikit ribet sih kalau yang masih belum punya pacar. Justru dia malah memperbanyak gebetannya gitu. Tapi di situ jadi dimusuhin sama temen-temennya. Lu nggak punya pacar tapi lu nggak mau milih atau nggak mau nentuin yang mana sih yang bakal jadi cowok lu atau cewek lu gitu. Malah kayak sengaja Leo lagi agak sedikit nakal di bulan Oktober. Gitu itu yang belum punya pacar. Tapi lebih baik sih pilihlah satu untuk mencoba dalam arti tuh kira-kira pacarnya itu seperti apa sih nanti nih, cowok serius apa enggak. Jangan dijejerin gitu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu jalan sama yang berbeda, Minggu istirahat, jangan lupa. Tapi tidak ada status gitu, padahal di sini statusnya kan jomblo. Jadi lagi kayak tadi yang Mister Kudo lagi naik daun, jadi dia memanfaatkan situasi ini gitu. Ya, jadi kalau memanfaatkan sepanjang bertanggung jawab dan main aman silakan. Tapi kalau dari seminggu 7 hari ya, 7-6-6-nya dipacarin semua, itu apa nggak berantem kalau misalkan kerja? Makanya sepanjang main aman dan tidak ketahuan, bisa ya. Silakan. Tapi itu resiko masing-masing lah. Ada sebab, ada akibat gitu. Nah untuk yang sudah berstatus atau punya pacar, pertahankan pasangan gitu. Kadang kan pasangan juga suka buat ilfil, yang membuat
Leo itu berbelok, tapi dipikirkan kembali gitu, karena jangan sampai pecah. Iya, emang jangan sampai pecah lah, gitu ya. Nah itu kalau yang sudah berumah tangga ada perang. Iya. Ya, ini parah banget sih perangnya karena ya banyak hal. Biasanya itu kalau perang dalam rumah tangga adalah finance ya, tapi tetap duit lagi. Pasangan itu harus lebih rendah hati lah, kan ketika kita memilih di awal pasangan itu harus bisa menerima kebaikan dan keburukannya ya, Mr. Pudo. Iya, ya palingan ini sih karena soal pengen begini, kemungkinan ya, besar tuh pasangan digodain. Jadi misalnya nih, kita nih nggak tahu nih, anggap aja kita nggak tahu ya, misalnya Leo. Anggap aja kita nggak tahu, atau kita pura-pura nggak tahu. Anggap aja Leo selama ini kere, biasa aja. Iya. Kemudian pasangannya, harusnya suaminya atau istrinya cukup tajir. Nah bulan Oktober ini kemungkinan besar Leo rezeki naik. Wow. Pasangan, suami atau istri, rezeki agak turun. Situlah berantem. Kenapa begitu? Tapi emang suami istri itu dalam satu hubungan kalau astrologi ada rasa jealous juga atas kenaikan itu bisa terjadi hal itu. Bisa terjadi. Jadi tapi ketika naik, ketika naik itu bisa terjadi. Makanya kadang-kadang ini yang suka iri, suami istri iri. Malah gitu. Jadi iri gitu, yang semulanya anteng-anteng aja, jadinya yang Leo cukup percaya diri karena penghasilannya naik. Pasangannya yang jadi minder karena pasangan gue si Leo ini ternyata orangnya ini begini ya, jangan-jangan dia ada yang lain lagi, jangan-jangan gimana lagi, kayak gitu. Jadi agak takut kehilangan sih sebenarnya ya. Jadi takut kehilangan karena lagi naik, takutnya berpindah gitu. Berantemnya itu karena gitu, karena kurang pede lah dengan ketika situasi keuangannya lagi kayak begitu lah untuk pasangannya. Jadi berantemnya karena ujung-ujungnya karena penghasilan gitu ya. Hanya saja di sini sih kayak nunjukin kalau bisa meskipun memang Leo emang secara keuangan Oktober lagi naik dan itu menjadi faktor berantemnya, sedapat mungkin kasih pengertian terus-terusan ke pasangan kalau meskipun penghasilan naik, ya gimana caranya ngomong cinta gue tidak berubah lah, cinta gue terjalan, cinta bertepuk sebelah tangan lah, itu lain lagi. Ya paling kan ya begitu, istilahnya ngomong semuanya baik aja kok, tetap jadi bisa jadi di rumah tangga tuh bisa jadi sesuai dengan perannya masing-masing. Walaupun memang Leo lagi duitnya lagi ini yang biasanya ditraktir, mungkin ada waktu baiknya sekarang giliran mentraktir pasangan gitu. Ya begitu ya. Oke, sekian buat yang Leo. Sekarang kita lanjut ke zodiak berikutnya, Virgo, zodiak yang penuh dengan pelayanan sosial. Betul, dengan pelayanan sosial? Iya, sangat. Virgo itu dikenal sebagai orang yang sangat detail, tapi sekaligus juga lebih mengutamakan orang lain ketimbang diri sendiri. Tuh, Virgo benar-benar deh, kamu tuh penghuni surga ya, terlalu baik. Jadi mentingin kepentingan orang lain dibanding pribadi gitu. Berarti dia rela kelaparan di sama pasangannya ya. Jadi pasangannya dimpanin dulu, pasangannya segede-gede gaban. Nah itu masalahnya. Virgonya kurus kering. Nah itu masalahnya. Kalau jadi pasangan itu kan jadi bagian dari diri sendiri. Kan tadi kan gue bilang kan Virgo itu lebih mengutamain orang lain ketimbang diri sendiri. Ketika orang itu jadi pasangan kan jadi satu dengan dia kan. Jadi pasangannya nggak diurus. Ini menarik banget. lebih ngurusin temennya. Jadi dianya sendiri ketika masih ngegebet orang, ketika masih temen diurus. Tapi ketika udah jadian, diri sendiri sama pasangannya yang udah jadian tidak diurus. Iya. Jadi pasangannya tuh merasa baper banget dong, setiap hari ketemu bawa perasaan, mau jalan ada aja berantem, mau ini ada aja berantem. Pas mau jalan tiba-tiba nggak jadi jalan karena lebih milih jalan sama temen. Ya, sebenarnya pacarannya pasti jelas dong ya. Jadi kita bahas di sini. Oke, untuk yang karir dulu, 3. Karir Virgo, waduh, ini kartu karir ya. 1 kartu, 2 kartu di sini Mr. Pudo. Ini aku tutup kenapa? Karena langsung auranya dapat dari alam semesta. Ini kartu yang ketiga, karir ya. Kenapa tadi Mr. Pudo pasangannya nggak diurus ya? Yaitu karena masalah cinta di sini. Jadi harus diselesaikan dulu gitu. Virgo, tolonglah Virgo, janganlah mementingkan temen dulu. Walaupun memang itu sudah salah satu masuk karakter ya. Terlahir sebagai zodiak Virgo. Jadi istilahnya untuk yang percintaan ituin dulu lah. Istilahnya kali ini ya untuk soal ego, untuk ngurusin orang lain ditahan dulu, minimal untuk ngurusin teman-teman, untuk ngurusin pasangannya dulu lah. Cuman ini ada beberapa banyak panggilan buat yang belum bekerja ya di sini. Cuma memang panggilannya itu hampir semuanya tidak sesuai ekspektasi dia gitu, tidak sesuai
dari kemampuannya dia gitu, tapi dicoba aja, dicoba. Kenapa? Karena setidaknya dapat penghasilan tambahan gitu. Biasanya ini malas banget lah gue jadi ini marketing, malas banget lah jadi ini, capek lah, panas lah segala macam, jadi ngeluh dulu nih ya gitu. istilahnya Tapi coba kalau dulu. bisa dicoba dulu, Cobain dulu. Kenapa? Karena memang ada kemungkinan di Oktober ini niatnya ketika dipanggil tuh untuk menjadi A, tapi setelah dipanggil ternyata dirimu jadi B. Jadi ada kemungkinan untuk posisi yang berbeda daripada yang tujuan awalnya. Siapa tahu rezekinya lebih naik ya, misalnya tidak sesuai, misalkan sekolahnya di bidang sekretaris jadinya apa gitu. Begitu. Itu kan buat yang belum kerja. Sementara bagi yang sudah kerja, sudah bekerja juga di sini tuh ada ketidaknyamanan sih dalam satu perusahaan, atau teman-temannya itu kayak ngebully lah segala macam. Terus kalau yang bisnis ini sama pasangannya, sama karyawannya itu ada suatu keluhan masalah-masalah belum terselesaikan gitu. Jadi kayak yang ngebuat semuanya jadi berantakan gitu. Jadi karyawan-karyawannya kurang diperhatikan atasannya. Si Virgo ini kalau jadi pemimpin ya, kurang memperhatikan bawahannya, sampai dia tuh kayak tidak melakukan pelayanan dengan baik gitu, disengaja atau apa. Jadi kayak harus ada komunikasinya tuh, ada meeting briefing lah gitu, atau doa bersama. Ya, jadi memang untuk yang sudah bekerja memang sangat diperlukan untuk komunikasi dengan tim sebaik mungkin. Iya, karena baik lagi di Oktober ini ternyata untuk yang Virgo ini lebih mengutamakan lebih mengutamain karakter klien, karakter customer ketimbang kondisi tim kerjanya sendiri, gitu ya. Kemudian untuk yang Virgo percintaan gimana? Tadi udah sedikit ya kita buka. Wow, ini Virgo di percintaan ya. Oke, nah ini ada satu keluhan Virgo, tolong ya Virgo ya nakal. Satu kartu lagi, di sini ada kayak kesuksesan. Nah Virgo ini nih, jadi entah kenapa di bulan Oktober auranya itu lagi naik, ya. Tapi ada satu rasa ketidakpercaya dirian di sini. Jadi dia kayak mau deketin cowok takutnya ditolak karena mungkin ngerasa fisiklinya yang gendut atau kekurusan, atau ngerasa mantan dari cowok itu udah baik banget semuanya, tuh cantik banget. Jadi dia mau maju tuh agak susah gitu. Jadi dia nutup diri. Padahal sebenarnya kenapa kamu Virgo masih jomblo di bulan Oktober, itu kesalahan kamu sendiri gitu, karena kamu tidak mau membuka diri, membuka hati untuk tampil lebih percaya diri gitu. Udah. Berarti ini kan Page of Swords, ini 10 pedang, ini belum 2 punya pacar ya. Jadi pertanyaannya bisa di bulan Oktober, udah pede aja, bisa. Kamu mau ngincer yang mana, komunikasinya boleh gitu. Itu akan jadian. Tapi kalau kamu nggak percaya diri, deket-deket, kayak jalan natap matanya aja tuh nunduk, padahal media sosialnya kamu kepoin terus yang stalking. Jadi emang lebih ke nama percaya diri sih. Kalau kan memang Virgo belum percaya diri, intinya begini sih, kalau mau, Virgo ini kan orangnya kan cukup detail, kan sudah cukup dengan, kan sudah sering nge-stalking lah kalau punya gebetan. Cuman ini kayak nunjukin ya percayalah dengan kemampuan stalkingmu. Jadi ketika pakai dengan kemampuan stalkingmu, jadi Virgo kalau sudah dapat informasi dengan sedetail mungkin tentang orang yang digebet seperti apa, ya udah waktunya jalan untuk ngedeketin. Karena kalau Virgo sudah merasa lengkap, ya udah mau ngeliat kayak apapun juga, ya informasinya di media sosial kan cuma itu aja. Nanti ketika itu mau nggak mau ya mesti dirasakan sendiri sifat orangnya seperti apa dengan cara yang ngedeketin langsung, jalan langsung. Gitu sih. Kemudian buat yang sudah punya pasangan, kalau yang punya pasangan atau Virgo di sini kayak Virgo merasa jenuh, kayak pengen melarikan diri gitu dari masalahnya Mr. Kudo. Coba kasih semangat supaya bertahan dulu deh sampai melewati bulan Oktober ini, karena dia kayak ngerasa tuh capek udah bekerja keras ya nggak sih. Ya itu tadi yang Mr. Kudo bilang, dia sampai melupakan pacar, jadi lebih care ke teman-temannya dibanding pasangannya sendiri. Ya, jadi palingan kalau di sini sih kayak nunjukin Virgo, kalau untuk yang sudah punya pasangan kan memang pasangannya cenderung agak dalam tanda kutip dilupakan, diabaikan karena kesibukan kerja ya, dan karena ada bebannya masing-masing lah. Cuma kalau di sini kayak nunjukin meskipun memang mesti bertahan sampai akhir Oktober,
karena masa sibuknya itu akan sampai akhir Oktober. Sesekali disela untuk istirahat dengan cara matiin HP dan fokus ke diri sendiri dan pasangan itu juga nggak salah kok. Nggak bisa, nggak ada info-info atau apa gitu. Nah itu godaannya. Gimana caranya? Matiin handphone paling susah zaman sekarang, kan handphone tuh kayak ngeleng di Itu tantangan tidur aja atau ada. Pilihannya kan antara 1 jam matikan handphone, tapi relasinya setelah itu awet, atau relasinya berantem nih, gitu kan? Cuma 1 jam doang, masa nggak bisa? Dicoba lah ya. 1 jam matiin HP, tutup, langsung fokusnya waktunya tuh untuk me time sama dengan pasangan. Udah berdua. Tapi nanti kalau dimatiin kita tungguin sejam, dikit lagi sejam. Nggak akan mungkin karena fokusnya kan udah ke pasangan kan atau sama ke diri sendiri. Jadi ya sebaiknya sih memang kalau ketika lagi sibuk banget, tentukan secara disiplin jam berapa kamu tidak melihat HP untuk kerjaan. Kan biasanya kan ada orang yang HP-nya tuh ada 2, jadi 1 untuk pribadi, 1 lagi untuk kerjaan. Malah dia lebih dari 2, 10 guys, nah, ada 10 kan? Ya, untuk usaha ya, gitu ini. Ya. Cuma untuk yang kerjaan ini ada waktunya tuh dimatiin semua, atau minimal tuh di do not disturb lah, di DND, disimpan. Nah, habis itu selama 1 jam itu atau selama sejadwal waktu tertentu nanti di refreshing pribadi lah. Itu lebih bagus karena kerjaan kamu nggak akan dikomplain, kamu tidak akan ditegur, kamu tidak akan dimarah-marahin hanya karena kamu ingin beristirahat 1 jam. Gitu sih. Kalau sampai ada kantor yang marahin kamu karena kamu istirahat 1 jam, berarti itu kantor sudah toxic. Jadi better out. Gitu ya. Begitulah. Oke ya. Sekian buat yang Virgo untuk bulan Oktober. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke zodiak Libra. Ya, sekarang kita akan membacakan untuk zodiak Libra. Libra itu seperti timbangan ya, berarti keseimbangan. Betul. Karena orang Libra itu maunya harmoni, keselarasan. Kekurangan Libra itu satu. Apa? Kesannya tidak tegas. Oh, jadi hanya terkesan tidak tegas. Karena ya itu pengen menyenangkan semua orang. Semuanya pengen seimbang. Sama ini. Semua pengen adil ya, merakyat ya. Sama apa lagi? Dia sangat bergantung sama orang lain. Dia nggak boleh sendirian. Anggap aja di timbangan. Ada pemberat. Kalau salah satu pemberat yang nggak ada, jatuh dong. Anggap aja pemberat itu kayak aku dan satu lagi itu kayak pasangannya. Jadi mesti ada bisa, kalau nggak ya jadi jatuh. Dia nggak bisa jomblo berarti ya. Dia selalu harus ada pasangan, entah itu teman atau kerabat apapun itu, harus ada pendamping. Betul. Gitu. Oke, sekarang 3 kartu buat yang karirnya Libra. Libra, karirnya Libra itu selalu begitu. Sering kadang-kadang mudah kena tipu orang, mudah kena gituin orang karena ya dia nggak bisa sendirian. Tapi ngomongin masalah kena tipu dan ini kartunya keluar loh. Ya. Jadi kehilangan uang kalau untuk di karir. Jadi kalau Libra itu apa yang kalian kerjakan itu ternyata sia-sia di bulan Oktober ini. Jadi banyak hal berarti dia itu tidak fokus. Jadinya hal yang dikerjakan itu jatuh, Mr. Kudo. Jatuh. Ini kan kalau secara karir kan memang kerjanya kan kesannya kan sia-sia. Iya. Tapi ingat di kartu 5 Pentacles ini seringkali dia tuh kayak ada jendela ruang tempat ibadah, tempat doa. Libra. Jadi istilahnya kalaupun memang kerjaanmu di bulan Oktober nanti akan, yang Libra terutama akan menemukan kerjaan yang ternyata menjadi sia-sia, pesannya sederhana, berdoalah kepada yang atas. Siapa tahu kerjaanmu yang dianggap sia-sia itu ternyata end up dihargain sama pihak lain. Jadi misalnya Libra lagi di kantor A nih, lagi ngerjain sesuatu udah sesuai, tapi ternyata dibuang gitu aja sama manajemen. Ya udah, kalau ternyata itu bisa misalnya hasil kerja itu dan tanda kutip ya dioper ke orang lain atau orang lain dari perusahaan lain ternyata tahu ternyata kamu seorang Libra kerjanya bagus, ya coba aja, siapa tahu lebih dihargain gitu. Luar biasa Mr. Kudo ini ya. Kemudian untuk yang belum punya kerjaan gimana? Jadi kalau yang belum punya kerjaan di bulan Oktober ini akan mendapatkan suatu pekerjaan Libra. Jadi aman lah ya Libra. Jadi kerja keras kalian, ngelamar ke sana sini, ternyata udah ada panggilan. Jadi ya ini sih secara umumnya. Tapi tetap usaha. Jadi kalau yang tidak berusaha jangan harap logika kayak gitu. Jadi kalau kalian berusaha, berdoa, itu bulan Oktober akan naik gitu. Tapi niatin itu benar-benar tulus gitu. Ya.
Berarti memang Libranya ini kayak menunjukkan buat yang belum ada kerjaan atau yang bisnisnya lagi gimana, ini kayak nunjukin usaha aja seperti biasanya, nanti tetap aja bakal akan ada banyak peluang. Yang penting balik lagi, ketika sudah mulai ada kontrak atau gimana, kontrak itu diusahakan diamati sedetail mungkin. Jangan lantas kayak kartu desan ini, ketika dipuji orang, diangkat egonya sama orang, terus jadi nggak teliti. Apa aja tuh di tanda tangan kontraknya, padahal ternyata banyak pasal jebakan gitu kan. Jadi harus hati-hati juga ya dalam kontraknya segala macam. Apapun itu. Kemudian jangan terpengaruh sama lingkungan yang terlihat mewah. Betul. Kemudian untuk yang percintaan gimana? Ya, percintaan bisa ambil 3 kartu. Yap. Kartu pertama. Kartu kedua, waduh. Kartu ketiga. Jadi kalau yang di sini tuh ada agak-agak apa ya, agak-agak serem gitu kalau dari gambar. Cuma kalau yang belum punya pasangan, ini memang di bulan Oktober lebih baik jangan punya pasangan dulu. Entah kenapa berpikirnya Libra itu kayak jadi suatu beban, merasakan kayak beban gitu. Tidak sesuai apa yang ada di memori kalian. Jadi kalian tuh berharap pasangan Libra itu akan lebih romantis, pengertian gitu, bisa mantan dia, ternyata dapet yang malah bikin capek. Kalau dipaksakan tuh jadi capek batin gitu. Ternyata gue lebih baik jomblo ya. Cuma kan Libra ini adalah seseorang yang bertanggung jawab, dimana ketika dia mengatakan iya lu pacar gue udah jadian, jadi kayak nggak bisa langsung dilepas gitu aja, mencoba untuk perbaikan, tapi ngerasa jadi malah jadi kayak beban gitu. Oh, soalnya begini, ini kayak Libra ini untuk yang jomblo nih sangat disarankan kalau bisa Oktober ini untuk, kalaupun emang ada orang yang benar-benar cocok, sedapat mungkin jadilah bikin orang itu jangan jadiin di Oktober dulu deh. Tetap kasih waktu lebih agar untuk ini, supaya mengenal calon gebetan itu tuh lebih baik. Mengenal gebetan itu lebih baik. Kenapa? Seperti yang Nisa bilang, ada kemungkinan besar di bulan Oktober ini ketika Libra PDKT sama seorang, kemudian jadian, nah sifat orang ini cenderung akan sangat berubah 180 derajat ketika sudah jadian. Dari yang semula pada saat dideketin sifatnya lagi bagus, romantis, perhatian, caring, bla bla bla. Cuma ternyata ketika pas sudah jadian tuh berubah banget. Nah, makanya mungkin bagi teman-teman Libra yang istilahnya sudah punya gebetan dan merasa cocok, tahan dulu deh minimal sampai bulan depannya lagi, bulan Novembernya, karena anggap aja bulan Oktober ini dipakai untuk benar-benar memastikan apakah ketika setelah jadian dia itu tidak akan berubah 180 derajat gitu. Pasti ada caranya kok, pasti akan kelihatan di bulan Oktober ini kalau ternyata dia tuh ancang-ancangnya bisa berubah gitu. Sementara kalau buat yang sudah punya pasangan gimana? Cuma ini sudah punya pasangan, kartunya juga ada kayak jadi ketidakyakinan gitu terhadap pasangan. Jatuhnya kan beban juga ya Mr. Fudo ya. Jadi dia kayak nggak percaya gitu kalau pasangannya itu kayak kurang mengerti, kurang kayak dihakimin terus, ngerasa tuh kayak ya kayak ditembak lah, dar-dor ada lagi aja masalah, berantem yang nggak jelas. Libra ini, jadi dia untuk nimbanginnya itu agak sedikit pusing gitu. Yang ada malah ya udah deh kayaknya, tapi dia nggak bisa lepas juga, nggak bisa ngelepasin, jadi dia bertahan dengan jatuhnya kena mental. Jadi ini kayak semacam apa ya ngomongnya ya, buat Libra yang sudah punya pasangan, ini kalau gue lihat sih ini akibat dari efek kantor atau efek istilahnya karena setelah kerja menjadi capek, dan memang secara kebetulan lingkungan Libra mungkin lagi banyak tusuk-tusukannya, lagi banyak persaingannya, jadinya anggapan semua orang itu kurang bisa dipercaya, kurang misalnya takut ada masalah kenapa itu tuh dari kantor tuh ke bawah ke kehidupan pribadi. Jadinya imbasnya ketika ke pasangan pun juga jadinya tuh mulai curigaan. Tapi balik lagi kalau di sini sih nunjukinnya sih memang pasangan sendiri tuh nggak sampai nusuk dari belakang atau semacamnya lah. Ini murni karena dari lingkungan kerjanya Libra sendiri yang memang kebetulan sedang seperti itu, sehingga Libra merasa orang di kantor, orang di kerjaan aja bisa kayak begitu, apalagi pasangan gue. Ternyata enggak gitu loh. Apa yang terjadi di kantor tetaplah itu di kantor. Di kehidupan pribadi dengan pasangan sebenarnya nggak akan nyampe kayak susukan ke belakang lah gitu ya. Aman sih.
Oke, sekian buat yang Libra. Sekarang kita lanjut ke habis Libra kita lanjut ke Scorpio. Langsung ambil aja dulu. Scorpio. Ya. Oke, Scorpio kita ambil 3 kartu. Untuk karir. Yang kalah jengking ya. Kalah jengking ya. Iya. Oke, ini 1 kartu. 2 kartu. Oke, 3 kartu. Jadi kalau Libra ini kayak memulai sesuatu yang baru. Kalau untuk di bisnisnya, jadi Scorpio. Scorpio kayak memulai sesuatu yang baru. Jadi benar-benar dia harus mengulang dari nol lagi, gitu. Karena kejadian kemarin itu harus benar-benar diperbaiki di bulan Oktober. Kalau untuk yang punya bisnis, nah kalau yang bekerja gitu atau karyawan ataupun atasan itu masih tahap wajar lah ya. Dia masalah-masalahnya biasanya dari omongan yang buat jadi berantakan gitu, rasa iri segala macem apa yang dikerjakan, jadi kayak jealous-jealousan di kantor, itu satu hal yang masih umum sih kalau bisa lihat. Jadi Scorpio ini bisa menyelesaikan dengan baik masalah itu. Oke, ada masalah politik kantor tapi bisa diselesaikan dengan baik. Nah, kemudian buat yang belum kerja, yang belum bekerja, di sini masih ada kartu dimana kayak harus milih-milih ya pekerjaannya itu, jangan sampai salah pilih. Oke. Lebih ke ini sih ya, lebih ke teliti dalam memilih peluang kerjaan yang ada sih ya. Iya, betul. Ya palingan kalau untuk Scorpio lebih ke ini sih, lebih ke Scorpio ini meskipun nanti masih ada tusuk-tusukan yang bisa diselesaikan masalahnya, intinya Scorpio untuk karir saat ini di bulan Oktober sebisa mungkin main aman. Iya, main aman. Betul. Jangan ambil keputusan yang aneh-aneh, jangan ambil sikap yang aneh-aneh, jangan ambil sikap yang melawan arus. Main aman dulu, karena memang situasinya emang lagi kurang kondusif untuk ngambil keputusan yang aneh-aneh gitu. Sementara kalau buat yang belum bekerja, peluang sih ada asalkan bisa dicari. Cuma memang kalau di sini kayak semacam pesan untuk selama masih belum ada kerjaan, hidupnya sehemat mungkin. Jangan lantas karena merasa pasti mudah dapat kerjaan, pola spendingnya jadi boros. Itu sangat-sangat dihindarin. Karena ada kemungkinan emang Scorpio dapat kerjaan, tapi pembayarannya mungkin agak telat dibandingkan biasanya. Alhasil ketika telat dan pengeluaran uangannya kemarin sempat sembrono, malah bahaya jadinya. Malah jadi minjem duit orang dulu sebelum gajian gitu kan. Benar, gajiannya total habis. Jadi kayak gali lubang tutup lubang ya di kanannya, dan itu hati-hati banget, harus bisa merem. Harus bisa bilang enggak dari diri sendiri. Betul. Sekarang kemudian yang Scorpio untuk yang percintaan. Percintaan Scorpio, wow, lagi-lagi Scorpio ya, saking sukanya sama gebetan sampai pergi ke tempat magic loh, konsultasi segala macam bla bla bla. Oke. Kenapa itu? Jadi kalau yang belum yang punya pasangan yang masih jomblo ya, ikutin. Jadi kalian juga harus mendengarkan apa kata orang tua, karena orang tua itu menilai dari fisik yang kalian kenalin gitu. Jadi di sini ada beberapa orang yang membawa pasangannya itu gitu untuk minta persetujuan orang tua. Tapi tolong didengerin ya, jangan orang tua bilang oh dia kayaknya nggak baik, kalian langsung marah ke orang tua. Oke. Ini sih berarti kayak menunjukkan buat yang teman-teman Scorpio yang belum punya pasangan tadi ya? Iya, jadi dia kayak jealous, marah gitu sama orang-orang, entah itu orang tua, entah itu teman atau sahabat. Jadi kayak dilarang, jangan sama ini, dan dia tuh kesel gitu. Makanya dia harus percaya diri untuk menilai calon pasangannya itu. Intinya sih berarti kayak teman-teman Scorpio yang belum ada pasangan nih, ada kemungkinan besar nih gebetannya ini mungkin kurang disukain atau kurang disetujui sama orang-orang sekitar yang dekat, entah misalnya kayak orang tua atau sahabat atau semacamnya. Jadi jangan baper, nggak usah ke-trigger. Jangan percaya juga ya, masa sih ya udah nggak jadi, terus dibawa lagi jelek dia nggak bagus, nggak jadi. Kapan jadiannya? Ya, jadi kan itu bahan pertimbangan, tapi bukan untuk jadi keputusan. Bahan pertimbangan boleh, tapi keputusan jalanin aja dulu. Iya. Kalau ditembak aku suka kamu, jalanin aja dulu. Test drive gitu kan. Iya. Kemudian begitu. Nah, kemudian untuk yang sudah punya pasangan gimana? Sudah punya pasangan, di sini tuh kartunya tuh bingung nih ya. Jadi ada sesuatu yang untuk tingkat selanjutnya akan diteruskan atau tidak gitu. Jadi Scorpio ya. Scorpio ini ada di titik dimana dia masih kayak gambling gitu, karena
pasangannya tiba-tiba berubah dalam arti kayak menghilang lah, nggak ada kabar lah. Jadi tuh nggak ada solusi di sini karena tidak ada omongan, tidak ada komunikasi dengan baik. Ini pasangan sebenarnya udah putus apa enggak gitu. Jadi dia kayak ngerasa stuck di situ, kayak nunggu lumayan loh. Jadi ketika sedang sayangnya tiba-tiba hilang. Dan itu nggak enak banget, nggak nyaman banget, kabarin kayak gitu. Kalau Scorpio ini memang butuh kabar aja, udah percaya, jangan tiba-tiba ngilang. Jadi otaknya tuh traveling, jangan dia selingkuh, banyak jangannya dibanding. Ya soalnya kalau di sini yang Scorpio sih kayak menunjukkan apalagi Scorpio yang punya pasangan dan belum menikah, ini nunjukin pasangannya tuh lagi maju mundur dalam artian ya ada kalanya care, ada kalanya ngilang, ada kalanya itu. Ini sih kayak semacam nunjukin memang itu kayak caranya pasangan Scorpio untuk menjaga hubungan tetap harmonis, tetap deket. Jadi emang sengaja Scorpio-nya dibuat penasaran. Nah, kalau memang Scorpio-nya merasa terganggu dengan cara seperti itu, ya ngomonglah baik-baik, itu satu. Yang kedua, ngomonglah baik-baik, istilahnya gue nggak suka kalau seperti ini. Sebaiknya gini. Nah, kalaupun memang ternyata masih nggak bisa, ya istilahnya lebih baik cari yang lain karena memang itu ya itu kayak semacam cara untuk membuat orang penasaran sih, tarik ulur. Gitu sih. Sementara kalau buat yang sudah menikah ini kayak sudah berkeluarga, dia kayaknya harus ini deh, jalan-jalan lah untuk ngilangin jenuh, healing. Untuk menyeimbangkan rasa jenuhnya karena ketemunya itu lagi gitu kan. Ini sih kayak nunjukin ya variasikan dengan jalan-jalan, piknik atau gimana, ada waktu lah untuk berdua, jangan hanya soal kerjaan mulu yang masa berantem mulu, kali-kali romantis lah, dadakan gitu kan, pacaran lagi, mengulang masa-masa indah. Ya, seperti itulah kira-kira ya. Oke, sekarang cukup untuk yang Scorpio, untuk yang karir dan percintaan ya. Kemudian kita lanjut ke zodiak berikutnya, Sagittarius, yang gambar panas. Yang gambar panah. Panah ya. Yang orangnya, badannya orang, kakinya kuda. Tapi ada nggak sih di zaman-zaman dulu kayak gitu? Enggak, itu simbolis. Dewa, itu simbol aja ya. Tapi nggak mungkin ada ya, kecuali jin kali ya. Jin bisa merubah bentuk kan, namanya jin doang. Itu sudah alam mitologinya dan memang sengaja, dan sekitar itu kan berdasarkan ini karena jadi formasi bintangnya itu berarti bisa diartikan dia seorang yang pekerja keras gitu ya, kerja keras, optimis, berlari gitu. Lebih tepatnya dia benar kerja keras iya, optimis iya, tapi karena punya dia orang kuat gitu, itu betul, tapi karena dia badannya manusia, kakinya dewa kuda dong. Kalau menurut cerita atau film-film kan badan kuda itu kayak setengah dewa setengah manusia gitu. Iya. Atau kebalik, itu kalau sisi positifnya ya. Kalau sisi negatifnya setengah hewan setengah manusia. Jadi ada nakalnya dan enggaknya. Justru bala bagusnya tuh Sagittarius tuh karena dia ngerti kehidupan manusia seperti apa, dan dia ngerti pola pikir kuda seperti apa. Hewan lah ya. Jadi dia tuh bisa ngerti pikiran orang itu seperti apa. Keren loh Sagittarius loh. Dia tuh bisa ngerti lah pola pikir, pemahaman mindset orangnya seperti apa. Jadi kan kita kan kalau manusia kan seringkali kan kita taunya kan mindset diri kita sendiri. Maunya ngerti tentang diri kita sendiri kayak apa maunya. Tapi kalau orang Sagittarius seringkali dia ngerti diri dia, dan dia juga bisa mau ngerti orang lain itu seperti apa. Gitu. Sama zodiak Sagittarius adalah zodiak yang petualang loh. Keren banget. Meskipun petualangan di sini tidak melulu jalan-jalan traveling. Tapi bisa aja dalam artian mencoba yang baru. Misalnya dia semula baca buku A, tiba-tiba naik gunung, atau tiba-tiba berbelok lah ya. Tiba-tiba pengen masak. Habis itu tiba-tiba mencoba jadi montir, kan kontras banget tuh. Iya, yang berlawanan ya, masa kuda ya. Tapi keren sih mencoba sesuatu yang baru ya, yang agak-agak ekstrim guys, naik gunung. Ya, biasa anak mama naik gunung. Oke, aku ambil 3 kartu karir. Oke, lagi-lagi keluar kartu. Wow. Jadi di sini ada 3 kartu. Aduh, aku mau buka tapi agak sedikit. Oke. Kartu pertama. Kartu kedua, masalah cinta lagi. Jadi karir ini mohon maaf, di bulan Oktober sedang ada penurunan gitu. Tapi di sini kalian harus kuat-kuat mental ya, harus benar-benar dikondisikan kembali gitu, karena
tadi perjuangan kalian itu kan pasti dalam kehidupan ada naik ada turun ya, tapi ada masalah cinta yang belum kalian selesaikan gitu. Jadi cinta ini pengertiannya sangat luas ya Mr. Pudo. Jadi ada mungkin kekesalan yang kemarin, banyak hal gitu. Jadi memang kalau secara karir untuk yang Sagittarius, apalagi katanya Queen of Cups, Lovers sama Four of Swords ya, kayak tanggung jawab gitu, kepengaruh. Bukan karena kemauan diri, jadi dia tuh yang benar-benar kayak aduh udahlah gue jalan aja kayak lemas gitu. Jadi akibat karena soal relasi, percintaan, baik itu kerjaan maupun atau yang romantis. Kayak contohnya udah sayang banget sama karyawannya, tiba-tiba karyawannya keluar, terus jadi yang itu cinta itu banyak versinya ya. Karena ini masalah di karir, jadi banyak hal yang dia sayang banget sama usahanya itu, tapi bagaimanapun juga kayak harus tutup gitu, karena nggak bisa kalau untuk diteruskan, nanti akan buka lagi yang baru, dan itu kayak belum ada penerimaan. Ya, belum ada penerimaannya kayak gitu lah. Iya. Nah, kalaupun memang ada solusinya, memang karena ada perubahan yang signifikan, terutama dalam dunia kerjaan, baik yang misalnya kalau yang sudah kerja, mungkin sudah cinta dengan tempat kerjanya, tiba-tiba harus pindah. Iya, benar. Bagi yang punya usaha, ada pacarnya di kerjaan yang namanya. Atau mungkin kalau usaha atau yang punya ada yang udah punya bisnisnya harus diganti. Atau bagi yang sudah kerja tiba-tiba sudah nyaman tiba-tiba di PHK atau segala macam, solusinya sebenarnya sederhana. Kartu 4 pedang ini kayak menunjukkan waktunya untuk berbagi ceritamu ke orang lain. Jadi dalam artian orang lain ini bukan untuk menjadi penyelesaian masalah, tapi untuk menjadi kuping mendengarkan keluh kesahmu. Jadi ketika udah dapat keluh kesahnya, sudah didengarkan oleh orang lain, ya niscaya sih pikiran lebih jernih, beban jadi nggak ini, kerja pun kalau emang masih ada kerjaan pun juga bisa dikerjakannya lebih objektif lah, begitu. Oke, sekarang buat yang percintaannya sekarang, percintaan Sagittarius, wow, benar-benar ya. Kartu pertama, kedua, dan ketiga itu benar-benar nyambung semua loh, Mr. Pudo. Jadi Sagittarius ini adalah orang yang bertanggung jawab. Dia mencoba untuk, kalau yang belum punya pacar, itu mencoba untuk mempertahankan gebetannya itu sampai jadi, dikejar terus gitu. Dan ini sih sebenarnya bagus sih. Cuma kalau gebetannya itu kira-kira ada sesuatu yang menurut dia tuh nggak enak, jangan baper gitu. Berarti memang bukan jodohnya gitu. Sagittarius kayak harus udah satu aja, walaupun ini yang udah punya pasangan juga gitu, dikejar terus. Jadi ini kayak bener-bener mempertahankan, dia maunya yang ini gitu, bucin, sayang-sayangnya. Jadi walaupun pasangannya itu buat ulah, dia tetap kayak berusaha pura-pura nggak tahu lah. Oke, ini sih kayak menunjukkan Sagittarius memang kekurangannya adalah dia terlalu optimis. Oh gitu. Kekurangannya Sagittarius secara umum. Kuatnya Sagittarius, tapi kalau untuk power kuat banget. Tapi kalau untuk wanita kenapa lemah? Dia akan berusaha untuk seoptimis mungkin. Jadi orang-orang ngebohongin dia atau dari belakang, dia akan tetap berusaha berpikir kalau orang itu adalah orang yang baik. Baik, gitu. Mungkin karakternya aja nggak baik. Emang karakternya begitu, atau mungkin dia orangnya sedang ada masalah, makanya dia seperti itu. Iya, jadi masalahnya yang ada. Nah, dia akan berusaha tetap optimis. Nah, di sini justru malah menekankan kondisi percintaannya sebaiknya seobjektif mungkin. Jadi ini kartu 2 pedang ini kayak nunjukin ya layaknya ketika Sagittarius selama ini kan sudah cukup optimis ya. Sebaiknya tutup matamu, benar-benar gunakan logikamu untuk benar-benar melihat apakah ini orang sebenarnya masih bisa dipertahankan atau tidak sama sekali. Jadi benar-benar pakai logika. Waktunya di bulan Oktober, ketimbang pakai emosional, ketimbang pakai emosi atau perasaan optimisnya, Oktober ini waktu yang tepat buat Sagittarius untuk menggunakan semuanya pakai benar-benar menggunakan logika. Logika ya, jadi mau yang belum punya pasangan atau yang sudah punya pasangan pakai logika. Benar-benar kalau logika. Memang kurang baik jangan dipertahankan ya, karena memang tadi Sagittarius ya. Iya, terlalu optimis dan sayang lah ya, energi kamu tuh kebuang-buang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting gitu, atau tidak guna. Soalnya dan lagi pula orang-orang yang ternyata kayak gitu pun tidak kejadian hanya sekali kok. Ini kan nunjukin Sagittarius sudah kena kayak gitu berulang-ulang kali. Jadi kayak Oktober ini kayak diingatkan terus kamu sudah jatuh ke lubang yang sama. Kamu udah jatuh ke lubang yang sama, jadi jangan diulangin lagi ya. Gitu ya. Oke, lanjut sekarang kemudian untuk yang Capricorn, yang untuk karirnya. Karena aku ambil 3 kartu, 3 kartu di sini. Kartu keduanya
Kartu ketiga. Oke. Ini Mr. Fudo kartunya. Jadi kalau yang bisa lihat di sini bagi yang belum punya pekerjaan itu memang bulan Oktober di kartu belum mendapatkan yang cocok ya sesuai kemampuan kalian gitu. Tapi jangan bersedih, harus dicoba dulu. Tapi tetap berusaha gitu. Karena kalau nggak ada usaha nggak mungkin, siapa yang memanggil kamu bekerja kalau nggak ada ngebuat CV atau apa, nungguin aja, hantu kali ya. Jadinya ya buat yang kerjaan sih bisa dikatakan ya peluangnya banyak banget. Peluangnya banyak. Tinggal mau ngambil atau enggak. Karena kecenderungannya untuk Capricorn yang belum ada kerjaan tuh kayak di bulan Oktober tawarannya banyak, cuma buat jalan dan ngambil peluangnya itu tuh agak-agak males. Okay. Karena kebanyakan karena kayak kesannya banyak banget yang mesti kerjain padahal mah enggak gitu pada saat jalan gitu ya. Untuk sementara untuk yang sudah kerja gimana? Kalau yang sudah kerja di sini ada satu kartu di mana ada satu peningkatan tapi agak sedikit kecil sih gitu karena dia berhasil untuk membuat sesuatu yang baru. Ini yang di bisnis ya. Kalau yang kerja punya usaha atau menjadi karyawan biasanya sih dari lingkungannya aja sih yang kurang sehat sebenarnya. Jadi harus benar-benar dia punya keberanian, jangan diperdulikan. Kalau ada omongan-omongan apa jangan diperdulikan. Dan kalau atasan memberi pekerjaan kalian Sagittarius yang cukup banyak diterima, Capricorn yang cukup banyak itu harus diterima. Iya, terima aja. Tidak seberat yang dipikirkan. Iya, benar. Dan itu juga kenapa kalian harus berpikir positif. Kenapa sih kok atasan ngasih kita kerjaan banyak banget, kenapa nggak yang lain? Karena atasan percaya kamu mampu. Jadi begitu. Intinya sih buat yang Capricorn memang ketika ada kerjaan untuk yang kerja maupun yang sudah punya bisnis, iya Capricorn. Nah itu tuh dia tuh kayak ada banyak ide, ada terobosan yang bisa kerjain. Apakah ada hasilnya? Ada. Cuma seperti yang bisa bilang hasilnya dalam jangka pendek mungkin belum sebesar yang diharapkan. Jadi masih ada potensi untuk berkembang meskipun bulan Oktober ini potensi berkembangnya itu masih agak kecil nih. Tapi tetap worth untuk dikerjakan. Nah, yang faktor yang menahan perkembangan potensi itu ya salah satunya memang antara lingkungan kerjanya atau atasannya yang memang belum siap untuk menerima terobosannya kamu. Okay. Perlu waktu supaya mereka bisa menerima, oh ternyata terobosanmu seperti ini, baru deh digeber. Dan memang bukannya karena mereka tidak bisa mengerti secara logika, tapi secara emosi, secara emosional, secara hatinya tuh memang belum nangkep maksudnya tuh apa. Dan itu emang butuh waktu, tidak bisa langsung dijelasin saat tujuh kemudian mengerti. Begitu sih jadinya. Nah dari situ ya, gitu ya untuk yang kerjaan yang Capricorn, karirnya. Kemudian untuk yang percintaannya gimana? Oke, percintaan Capricorn, wow. Lagi bagus nih percintaannya nih. Kalau yang masih jomblo selamat, Anda tidak jomblo lagi. Bagi yang jomblo kemungkinan besar dapat. Tapi kan harus percaya diri sih gitu. Terus jaga kesehatan juga gitu. Kenapa terlalu dipikirkan jadinya drop padahal dia sudah tanpa sadar banyak pria-pria atau cewek-cewek yang datang gitu. Itu sebenarnya doa kalian tuh lagi terkabul di bulan Oktober gitu kan. Gitu ya. Doanya sedang terkabul, apa yang ingin tercapai udah sesuai lagi loh. Kalian pengen dapetin pacaran rambutnya keribu, didatangkanlah yang keribu. Jadi jangan dikeluhkan. Iya, kan jadi gitu ya. Kemudian buat yang sudah punya pasangan. Ya alhamdulillah ke jenjang berikutnya dari berantem kemarin. Akhirnya ada suatu rezeki dadakan yang ngebuat bisa melaju ke tingkat selanjutnya. Apapun tingkatnya. Iya, ya, pokoknya ada tunangan kayak apa kayak. Pokoknya tapi keuangan membantu. Lebih dekat juga sama keluarga gitu, dan yang sudah berumah tangga juga kartunya bagus. Keuangan yang membantu. Perbaikan ya, keuangan membantu. Gitu ya. Keren sih. Aman sih, masih aman. Tapi kalau masih yang kayak berantem itu masih bisa dikondisikan ya. Di sini Disa sama Mr. Fudo ambil yang gimana sih caranya supaya di kehidupan berumah tangga pacaran itu ke jenjang berikutnya lebih baik ya. Karena kita ngedoain kamu semua yang di sini, khususnya bagi yang nonton, yang nge-like juga ya, komen atau yang nge-share. Ya begitulah ya. Oke, kita lanjut berarti ya. Lanjut ke
Berikutnya Aquarius, berarti kita kocok dulu. Aquarius itu lambangnya apa, Mr. Fudo? Ombak, arus, tapi dia bisa serius ya. Iya. Walaupun didatangkan ombak, didatangkan badai, ya nggak sih? Tipikalnya melawan arus. Melawan arus pun, tapi tetap bisa serius ngeberontaknya. Ngeberontaknya. Dia adalah zodiak yang ketika di tengah-tengah temannya merasa ada yang salah atau ada yang nggak beres, dia tuh termasuk orang pertama yang bisa bersuara kalau ada yang nggak mau beres. Salah mau benar maju dulu Aquarius. Pemimpin demo lah pokoknya lah. Pemimpin demo, hidup Aquarius. Gitu. Kalau ada pemilihan presiden mungkin. Aquarius, pemimpin demo. Kayaknya aku bakal milih Aquarius. Bintangnya apa Pak? Aquarius. Oke, hajar. Aku ambil 3 kartu. Untuk yang karir dulu ya. Untuk yang karir, ini untuk yang belum dapat pekerjaan, ini akan langsung dapat pekerjaan ya. Untuk yang bisnis ada kenaikan Aquarius. Nah, di sini tapi ada banyak kendala sih. Jadi mempertahankan nih di saat lagi ada kendala atau jatuh. Jadi bulan Oktober itu akan jatuh, tapi akan langsung naik gitu dalam waktu yang nggak lama. Ya. Tapi tetap di bulan Oktober mungkin prediksinya kayak dia dapat job, udah bikin banyak, ternyata jobnya dibatalin gitu loh. Jadi kayak ngerasa rugi, tapi dari situ ternyata kebesokannya mungkin Tuhan kasih rezeki lebih banyak lagi dari yang kehilangan ini. Jadi kayak semacam untuk karirnya buat teman-teman Aquarius, kartu ini kayak apalagi 5 tongkat sih ya. Iya, benar. 5 tongkat sama The Star. Oke. 5 tongkat sama The Star ini kayak nunjukin ada waktunya di Oktober itu nanti Aquarius akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Berat gitu, kayak nggak ada jalan gitu. Udah pusing banget, udah mentok banget, ternyata Tuhan kasih jalannya lagi yang lebih yang jauh lebih bagus. Nah, bisa juga misalnya kayak tender ditolak, udah capek-capek ditolak, tiba-tiba maju, tiba-tiba si tender ditolak, ada jalan lain. Orang udah separuh jalan nggak jadi, ongkos lagi hilang, tapi besoknya malah orang tersebut nyamperin balik. Ya, ini juga berlaku sebenarnya buat yang Aquarius yang belum dapat kerja sih ya. Yang kesannya udah interview sama user, udah mau diterima, ditolak, jeger. Ya, ternyata PHP gitu. Katanya udah ada yang udah kayak tanda tangan kontrak udah pasti jadi. Nggak jadi. Ternyata nggak jadi. Cuma setelah itu tiba-tiba ditelepon di perusahaan baru, besoknya langsung interview, langsung keterima. Langsung kerja hari itu juga. Tanpa pakai baliho gitu. Itulah hidup ya, kadang ada sesuatu yang mengejutkan dan tanpa kita sadari, tanpa kita pikirkan. Oke, lanjut ke percintaan Aquarius. Aquarius. Oke, di sini ada titik terang, hanya titik terang ya. Jadi buat yang jomblo dapat titik terang, terus yang berpasangan ribut lagi ya. Yang berumah tangga entah kenapa Aquarius lagi berantem hebat sampai ke titik yang parah banget di situ. Jadi entah lagi takdir atau apa ya, Aquarius kalau bisa coba diselesaikan dengan baik gitu, jangan pakai emosi tingkat dewa. Cuma kalau yang ini yang masih jomblo itu kan mendapatkan pacar sih di sini. Cuma kalau untuk kayak beban yang sudah punya pasangan, itu ada beberapa hal yang kayak menunda entah itu ke jenjang berikutnya, kayak ditunda dulu yang nggak buat jadi berantem antar keluarga di sini. Gitu. Jadi kayaknya sih kecemburuan sosial mungkin ya, karena yang berumah tangga pun kayak ada iri-irian gitu. Kayaknya harus benar-benar kunjungan setidaknya ke mertua atau ke orang tua, dijadwalinnya itu harus kayak rutin, jadi untuk menghindari kecemburuan sosial itu. Berarti untuk yang Aquarius, untuk yang percintaan sih memang secara buat yang single sih memang sebenarnya sih nggak masalah. Istilahnya ada kayak semacam secara finansial juga cukup mendukung dan kawan-kawan. Ternyata tidak sesuai ekspektasi yang di depan ya pas buka kartu ya. Cuma ternyata untuk yang sudah punya pasangan maupun yang sudah menikah ada semacam kecemburuan sosial. Intinya ada beberapa pihak yang sebenarnya ya mungkin emang ada orang yang seperti itu ya. Ada memang beberapa pihak yang tidak suka atau cemburu melihat pasangan lain bahagia. Itu intinya sih. Nah, makanya Aquarius supaya Aquarius dengan pasangannya tidak keluar hal seperti itu, yang seperti yang saya bilang, kadang-kadang juga bersama pasangan kunjungin keluarga tetap, atau kalau nggak jalan sama pasangan sama teman-teman juga. Jadi biar tidak ada kecemburuan sosial yang sampai gimana banget lah. Ya istilahnya ya biar tidak bahagia di dunia sendiri gitu sama pasangan nih. Gitu ya.
Oke, aman sih nih. Oke, Aman. lanjutnya untuk yang Tinggal aminnya aja. karir yang Pisces. Apa? Karir yang Pisces. Berarti terakhir. Iyo. Kok cepet ya? Yoi. Oke. Pisces untuk karirnya, aku bisa ambil 3 kartu. Wah, kartu yang pertama untuk di karir nih. Kartu yang kedua keren banget sih. Kartu yang ketiga, aku nggak tahu nih, Pisces kayaknya kerja keras banget dan berusaha terus. Usahanya itu kayak nggak ada berhentinya gitu. Jadi banyak banget di kartu ini yang belum bekerja. Dia tuh selalu usaha gitu, kayak ngerasa tuh selalu positif, ya belum keterima, dia coba lagi gitu. Pada akhirnya di bulan Oktober ada yang dapet, ada yang enggak juga sih, cuma tetap harus semangat. Ya, kalau yang sudah punya bisnis di sini ada suatu peningkatan gitu, dia ngerasa kayaknya harus kayak munculin produk baru, atau dia sendiri pemiliknya itu kayak harus tayang langsung gitu ke media sosial, karena di sini dia lebih percaya pada bawahannya yang ternyata memang kurang mengerti mungkin dalam hal bisnis ini. Maksudnya atau pekerjaan dia gitu ya? Kayak bosnya nyuruh apa, yang dikerjain kamu apa gitu, jadi harus komunikasikan dengan baik gitu. Jadi benar-benar harus diledakin dulu nih semuanya gitu. Sebenarnya karena Pisces ini seorang pemimpin yang kuat banget gitu, pemikirannya bagus, ide-idenya bagus, tapi kurang untuk di-share ke bawahannya, atau atasan kurang share ke karyawannya. Iya. Jadi emang kalau ada apa-apa, kalau ada produk baru atau semacamnya, sebisa mungkin orang Pisces yang turun tangan dulu di awal, supaya timnya ngerti lah maksud dia tuh kayak apa. Ya, jadi ini tuh kayak harus ada keberanian. Keberanian benar-benar tuh kenceng banget gitu, entah itu dari modal, entah itu dari ide-idenya yang mungkin gak masuk logika, tapi ternyata bisa. Keren banget gitu, ini luar biasa banget. Berani ngambil resiko lah, ngambil resiko untuk membuat gitu. idenya tersebut. Zodiak lain termasuk aku ya, kayaknya nggak bisa deh, karena takutnya tuh kayak takut, tapi Pisces ini seorang yang berani. Keren gitu ya. Sementara kalau buat yang belum kerja ya istilahnya masih tetap usaha untuk apply terus. Belum ada yang gimana, memang belum ada pertanda yang gimana, tapi usaha dulu. Mestinya sih adalah satu atau dua company yang memang yang bisa menerima lah gitu ya. Kemudian untuk yang percintaannya gimana? Oke, percintaan Pisces ini untuk yang masih jomblo ya. Apakah di bulan Oktober Pisces akan punya pasangan baru? Kita lihat ya. Sengaja banget diintip. Kartunya bagus banget, Mr. Pudo. Ya, di sini tuh akan mendapatkan sesuatu yang bucin banget. Jadi tapi nggak ada kata jadian, ternyata dia bucin. Sayangnya tuh dapat, masih temenan tapi ada rasa. Kalau nggak ada dia kayak kehilangan. Itu buat yang single tuh. Single tuh ya, tahan dulu, tahan. Udah jangan seneng dulu. Iya bener, itu pacarnya udah jadiin. Oke, ini yang sudah punya pasangan ya. Diintip lagi. Kenapa sih Pisces kayak bulan Oktober bagus-bagus banget kartunya. Bisa untuk ke jenjang berikutnya. Jadi kalian bisa bertatap muka yang online, bisa ketemu, bisa lebih, pokoknya entah kenapa Pisces ini bulan Oktober tuh ada kebahagiaan tersendiri dari kesedihan kemarin. Yang putus ternyata balikan lagi dengan orang yang sama ya. Sekarang yang sudah menikah atau berkeluarga, deg-degan loh, disal loh. Wow. Aduh, tahu nggak ya? Oke, di sini tuh ada suatu perbaikan sih sebenarnya. Kartunya bagus banget gitu, karena akan ada doa yang selama ini tuh bakalan terkabul gitu. Entah itu mungkin dia punya anak, dia punya anak, atau keakraban antara keluarga satu dengan keluarga yang satunya, pasangan gitu. Biasanya kan dalam berumah tangga mungkin ada ketidakcocokan sama keluarga, cuma ini kayak penyambung, terus jadinya happy lah gitu. Ini kayak udah capek berantem deh jadi benar-benar berdua tuh saling melengkapi, saling support, saling nutupin kekurangan masing-masing. Wah, ini keren banget sih. Ini teorinya Disa ya, tapi di prakteknya itu pasti ada masalah-masalah kayak berantem nggak wajar lah ya. Jadi yang nggak wajar jadi wajar di bulan Oktober, karena ada salah satu pasangan yang bisa mengalah. Oke. Bingung sih mau nambahin apa lagi sih. langsung keluar dia dukunnya gitu kan. Apa tadi dukun? Mood dukun langsung keluar. Kalau misalkan disamperin ke swab merah temenin lo? Nggak apa-apa, bukan orangnya.
Ternyata kita satu manajemen. Enggak lah, Enggak. enggak satu manajemen, cuma ya pernah ketemu aja. Enggak ketemu. 10 tahun yang lalu. Serius beneran? Iya, gurunya. Enggak, bukan gurunya, enggak. Cuma ya pernah ketemu ngobrol bentar sudah. Di sebuah teater. Oke, ya sekian ya untuk yang gimmick guys. Okay. enggak lah, dia juga lupa lah. Oke, sekian untuk yang zodiak untuk bulan Oktober dari Aries sampai Pisces. Gimana kalau suka, ingat untuk like, comment, share, subscribe, follow, sebarin ke teman-teman, save kalau perlu, sama follow up juga untuk nanti sosial media kami masing-masing nanti di bawah. Dan buat yang konsultasi juga nanti ada nomor WhatsApp-nya, nanti bisa digituin. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Gue Remy Fudo. Bisa. Ingat ya, thank you semuanya. Bye.